polisi tidak meneruskan sama sekali. Ini sudah terang benderang bukan tindak pidana. Apalagi memanggil terlapor buat apa? Itu kaitannya dengan pelayanan kepolisian. Kalau itu delik yang dimaksud itu adalah delik aduan, kepastiannya kan harus diberikan juga, tidak langsung sepihak. Setelah menerima laporan soal dugaan kasus penghasutan dalam materi stand-up komedi Mens Rea, polisi tengah merencanakan jadwal penyelidikan. Di antaranya, memanggil pihak-pihak untuk dimintai klarifikasi. Polisi juga akan memeriksa bukti-bukti yang diserahkan pelapor saat membuat laporan. Kalau ada laporan polisi, selanjutnya kawan-kawan penyelidik itu membuat rencana penyelidikan dengan setelah itu melayangkan surat undangan klarifikasi kepada masing-masing yang nama yang sudah diberikan, baik pelapor, saksi maupun nanti pasti akan melakukan klarifikasi juga kepada saudara yang PP yang sebagai terlapor. Namun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI menilai harusnya polisi tidak perlu meneruskan proses laporan tersebut, apalagi memanggil pihak terlapor dan pelapor. Ketua YLBHI, Muhammad Isnur bilang laporan ini tidak ada unsur pidana. Jadi seharusnya polisi tidak meneruskan sama sekali. Ini sudah terang benderang bukan tindak pidana. Apalagi memanggil terlapor buat apa? Kalau ini bukan tindak pidana, ya hentikan proses sejak awal gitu. Coba kalau emang nggak paham KUHP, konsultasilah dengan kejaksaan. Saya potong sebentar, ingin menegaskan Mas Isnur. Jadi menurut Anda ketika pertama kali polisi menyampaikan konferensi pers, yang tadi sama-sama kita dengarkan juga, harusnya langsung menyampaikan bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan. Begitu yang ingin Anda tekankan? Begitu. Kalau setiap laporan yang bukan tindak pidana diteruskan, dipanggil sana-sini, capek banget penyidik. Sementara itu, Kompolnas menilai memproses laporan pelapor merupakan bagian dari pelayanan polisi, sehingga tidak menimbulkan persepsi publik adanya penolakan pelayanan dari Polri. Pemeriksaan lebih untuk mengklarifikasi secara resmi soal legal standing pelapor dan adanya unsur pidana atau tidak. Dan pelayanan kepolisian, kalau itu delik yang dimaksud itu adalah delik aduan, kepastiannya kan harus diberikan juga, tidak langsung sepihak. Tiba-tiba ini ditolak nanti, jadi dipersepsikannya itu yang perlu dihindari, adanya penolakan pelayanan. Prosesnya kita dorong bahwa semua apa yang disampaikan oleh pihak pelapor itu ya diklarifikasi, termasuk apakah pelapor itu punya kedudukan hukum tidak, mengatasnamakan sebagai korban Muhammadiyah. Dan dari pihak Muhammadiyah, sejauh yang NU dan Muhammadiyah memberikan pernyataan di publik itu malah mengundang klarifikasi. Itu artinya klarifikasi untuk dimintakan klarifikasinya secara resmi. Sebelumnya, PBNU menilai pelapor tidak mewakili warga NU atau Nahdliyin. Bahkan, organisasi yang disebut sebagai korban dalam laporan polisi tidak ada di dalam organisasi NU. PP Muhammadiyah juga menyatakan hal yang sama, tidak mengenal organisasi yang tercantum dalam laporan polisi. Patut dinanti apa langkah polisi dalam menindaklanjuti laporan ini. Tim Liputan, Kompas TV.